Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ahyani, mahasiswa program Pasca Sarjana Manajemen Keuangan Publik, Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dr. Laude Amijaya Kamaluddin MKP selaku dosen pembangunan ekonomi lokal yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi terkait bagaimana relevansi penerapan teori klaster Porter di wilayah pedesaan dengan infrastruktur internet yang belum mumpuni. Jadi di Indonesia, pembangunan ekonomi pedesaan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama keterbatasan infrastruktur internet. Jadi menurut data nasional, masih terdapat desa yang belum menikmati akses internet yang stabil dan berkualitas sehingga menghambat transformasi digital, pemasaran produk, serta akses terhadap informasi. Jadi konsep dasar teori klaster Porter. Jadi menurut Porter, klaster adalah konsentrasi geografis dari perusahaan, pemasok, industri pendukung, lembaga penelitian, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan pemerintah yang saling berinteraksi sehingga menciptakan efisiensi, inovasi, dan produktivitas. Jadi ada 4 elemen utama dalam Diamond Model Porter meliputi faktor condition. Faktor condition di sini adalah ketersediaan sumber daya manusia, modal, infrastruktur, teknologi, dan sumber daya alam. Yang kedua yaitu demand condition, yang artinya adalah permintaan pasar yang mendorong peningkatan kualitas produk. Dan yang ketiga adalah related and supporting industry, artinya adalah keberadaan industri pendukung seperti pemasok bahan baku, lembaga keuangan, dan jasa logistik. Dan yang terakhir adalah form strategi, struktur, and rivalry, artinya adalah persaingan sehat yang mendorong inovasi dan peningkatan kualitas. Jadi keempat faktor tersebut saling berinteraksi sehingga menciptakan keunggulan kompetitif dalam suatu wilayah. Selanjutnya adalah karakteristik wilayah pedesaan di Indonesia. Jadi karakteristik wilayah pedesaan di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan kawasan perkotaan. Karakteristik utamanya adalah infrastruktur internet belum merata, kualitas jaringan masih rendah, literasi digital masyarakat relatif terbatas, mayoritas penduduk bekerja pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, jarak distribusi menuju pasar relatif jauh, dan yang terakhir adalah keterbatasan investasi swasta. Selanjutnya adalah relevansi teori klaster di wilayah pedesaan. Jadi meskipun internet menjadi faktor penting dalam ekonomi digital, esensi teori klaster Porter sebenarnya bukan terletak pada teknologi digital, melainkan pada kolaborasi antara aktor ekonomi dalam suatu wilayah geografis. Artinya, keberhasilan klaster lebih ditentukan oleh kedekatan geografis, hubungan sosial, kepercayaan, koordinasi, pertukaran informasi, dan kerjasama antar pelaku. Selanjutnya adalah analisis pengaruh infrastruktur internet terhadap klaster. Jadi internet di sini memiliki fungsi sebagai media komunikasi, media promosi, akses informasi pasar, pemasaran digital, transaksi elektronik, dan peningkatan efisiensi rantai pasok. Jadi apabila internet belum memadai, maka dampaknya antara lain pemasaran masih bersifat lokal, biaya transaksi lebih tinggi, inovasi berjalan lebih lambat, akses terhadap teknologi terbatas, dan kolaborasi dengan pasar nasional menjadi sulit. Namun proses produksi, distribusi lokal, koordinasi kelompok tani, koperasi, dan pengembangan UMKM tetap dapat berjalan karena masih mengandalkan interaksi langsung. Selanjutnya adalah studi kasus. Misalnya terdapat desa penghasil kopi. Pelaku yang terlibat adalah petani kopi, koperasi,
UMKM pengolahan, pemerintah desa, perguruan tinggi, beban, penyuluh pertanian, dan dinas perdagangan. Jadi walaupun internet belum stabil, mereka tetap dapat melakukan pelatihan budidaya, pembelian bersama, pemasaran melalui pameran, pembentukan merek lokal, dan kerjasama dengan distributor. Tetapi ketika internet mulai tersedia, aktivitas tersebut berkembang menjadi pemasaran melalui marketplace, promosi media sosial, ekspor, pembayaran digital, dan pelatihan daring. Hal ini menunjukkan bahwa internet memperkuat klaster, bukan menjadi syarat mutlak terbentuknya klaster. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Analisis SWOT di sini adalah metode analisis strategis yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi, program, atau wilayah. Jadi analisis SWOT ini terbagi menjadi 4, yaitu strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, threat atau ancaman. Selanjutnya adalah strategi implementasi. Jadi, untuk meningkatkan keberhasilan klaster di pedesaan diperlukan strategi sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembangunan infrastruktur internet secara bertahap. Yang kedua, penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan digital. Yang ketiga, pembangunan BUMDes sebagai pusat layanan ekonomi. Yang keempat, peningkatan kerjasama antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha. Yang kelima adalah pemanfaatan marketplace sebagai sarana pemasaran. Yang keenam adalah digitalisasi administrasi koperasi dan kelompok tani. Dan yang terakhir adalah penguatan inovasi produk lokal. Jadi strategi ini menunjukkan bahwa pembangunan fisik dan pembangunan kapasitas manusia harus berjalan secara bersamaan. Selanjutnya adalah analisis akademik. Jadi dalam perspektif ekonomi regional, teori cluster porter tetap relevan karena menekankan pentingnya interaksi ekonomi lokal. Keterbatasan internet memang menurunkan efisiensi dan memperlambat inovasi, tetapi tidak menghilangkan hubungan ekonomi antar pelaku usaha. Dan yang terakhir adalah di beberapa penelitian menunjukkan bahwa modal sosial atau sosial kapital di pedesaan mampu menggantikan sebagian fungsi teknologi dalam membangun kerjasama ekonomi. Sebagai kesimpulan yang dapat saya sampaikan, yang pertama yaitu teori cluster porter masih sangat relevan diterapkan di wilayah pedesaan. Yang kedua yaitu keberhasilan cluster lebih ditentukan oleh kolaborasi, media sosial, dan kedekatan geografis daripada semata-mata oleh teknologi. Yang ketiga adalah keterbatasan internet memang mengurangi efisiensi, akses pasar, dan inovasi digital, tetapi tidak menghilangkan potensi berkembangnya klaster ekonomi lokal. Yang keempat yaitu peningkatan infrastruktur internet akan memperkuat efektivitas klaster melalui perluasan pasar, digitalisasi, UMKM, serta peningkatan daya saing daerah. Yang terakhir adalah sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, pelaku usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat menjadi faktor utama dalam mewujudkan pembangunan ekonomi pedesaan yang berkelanjutan. Jadi, klaster ekonomi yang kuat tidak hanya dibangun oleh teknologi, tetapi juga oleh kolaborasi, kepercayaan, inovasi, dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengembangkan potensi lokal secara berkelanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.